saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh sosiologi. Sebelum saya lanjut ke penjelasan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Steviani Helena Dian, biasa dipanggil Heren. Asal Welak, Kabupaten Manggarai Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya adalah salah satu murid dari SMK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo. Untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut menjelaskan yang pertama biografi. Charles Wright Mill yang lahir pada tanggal 28 Agustus 1916 sampai 20 Maret 1962 adalah seorang sosiolog Amerika yang terkenal karena karyanya tentang kelas sosial, kekuasaan, dan peran intelektual dalam masyarakat. Yang berikut kehidupan awal dan pendidikan Charles Wright Mill di Fakultas pada tanggal 28 Agustus 1916. Ayah Charles Wright Mills bekerja sebagai agen asuransi, sedangkan ibunya bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga. Mills memiliki latar belakang keluarga yang religius dan kelas menengah. Mills menempuh pendidikan di Universitas Texas di Austin, di mana ia mempelajari antropologi, psikologi sosial, sosiologi, dan filsafat. Ia lulus dengan gelar Bachelor of Art di bidang sosiologi pada tahun 1939. Karir akademik Mills melanjutkan studinya ke Universitas Texas Madison, di mana ia menerima gelar PhD dalam sosiologi pada tahun 1942. Setelah itu, ia menjadi profesor sosiologi di Universitas Maryland. Pada tahun 1946, Mills pindah ke Universitas Columbia, di mana ia menjadi profesor sosiologi hingga akhir hayatnya. Di Columbia, Mills mengembangkan teori-teorinya tentang kelas sosial, kekuasaan, dan peran intelektual dalam masyarakat. Beberapa karya terkenal Mills antara lain yang pertama With Color, yang kedua The Power Elite, yang ketiga The Sociology Imagination. Pengaruh dan warisan Mills memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gerakan sosial pada tahun 1960-an, terutama gerakan anti perang dan gerakan hak sipil. Karyanya juga mempengaruhi perkembangan sosiologi dan ilmu sosial lainnya. Mills meninggal pada tanggal 20 Maret 1962 pada usianya yang ke-45 tahun karena terkena serangan jantung. Ia meninggalkan warisan yang signifikan dalam bidang sosiologi dan ilmu sosial lainnya. Berikut adalah latar belakang kehidupan Charles Wright Mill. Latar belakang kehidupan Charles Wright Mill. 1. Kelahiran dan masa kecil. Charles Wright Mill lahir pada tanggal 28 Agustus 1916 di Waco, Texas. Ayahnya, Charles Garforth Mills, bekerja sebagai agen asuransi, sedangkan ibunya, Frances Ursula Wright Mill, adalah seorang ibu rumah tangga. Yang kedua, latar belakang keluarga. Mills memiliki latar belakang keluarga yang religius dan kelas menengah. Ayahnya adalah seorang Kristen yang taat, dan Mills dibesarkan dalam lingkungan yang religius. Yang ketiga, pendidikan awal. Mills menempuh pendidikan awal di sekolah dasar dan menengah di Waco, Texas. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Texas Austin. Yang keempat, pengaruh masa kecil. Masa kecil Mills dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang religius dan kelas menengah. Ia juga dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya di Waco, Texas yang pada saat itu merupakan kota kecil dan komunitas yang erat. Yang kelima, minat dan bakat. Mills memiliki minat dan bakat dalam bidang sosiologi dan filsafat.
Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Texas di Austin untuk mempelajari sosiologi dan filsafat. Yang keenam, pengaruh pendidikan. Pendidikan Mills di Universitas Texas Austin dan Universitas Vixos Medis dipengaruhi pemikirannya tentang sosiologi dan filsafat. Ia kemudian menjadi profesor Universitas Columbia dan mengembangkan teori-teorinya tentang kelas sosial, kekuasaan, dan peran intelektual dalam masyarakat. Charles Wright Mills, seorang sosiologi Amerika, mengembangkan beberapa teori yang berpengaruh dalam bidang sosiologi. Berikut beberapa teori yang dikembangkan oleh Charles Wright Mills. Yang pertama, teori elit kekuasaan atau the power elite. Mills mengembangkan teori bahwa kekuasaan di Amerika Serikat dikendalikan oleh 3 kelompok. Yang pertama, militer, yang kedua, korporasi, dan yang ketiga, politik. Ketiga kelompok ini bekerja sama untuk mempertahankan kekuasaan dan status quo. Yang kedua, teori imajinasi sosiologis. Mills mengemukakan teori bahwa imajinasi sosiologis adalah kemampuan untuk memahami hubungan antara pengalaman individu dan struktur sosial. Imajinasi sosiologis memungkinkan kita untuk memahami bagaimana kekuasaan dan struktur sosial mempengaruhi kehidupan individu. Yang ketiga, teori kelas menengah. Mills mengemukakan teori bahwa kelas menengah Amerika telah berubah menjadi kelas yang lebih homogen dan konformis. Kelas menengah setelah kehilangan identitas dan kebebasannya, dan telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang lebih besar. Yang keempat, teori birokrasi. Mills mengemukakan teori bahwa birokrasi adalah sistem organisasi yang berbasis pada hierarki dan aturan-aturan yang ketat. Birokrasi dapat membatasi kebebasan individu dan mempertahankan kekuasaan yang ada. Yang kelima, teori peran intelektual. Mills membukakan teori bahwa intelektual memiliki peran penting dalam mempertahankan kebijakan dan publik dalam mempertahankan kekuasaan yang ada. Intelektual dapat menjadi agen perubahan sosial atau mempertahankan status quo. Yang keenam, teori masyarakat massa. Mills mengemukakan teori bahwa masyarakat Amerika telah berubah menjadi masyarakat yang massa dan homogen. Masyarakat massa telah kehilangan identitas dan kebebasan, dan telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang lebih besar. Teori-teori yang dikembangkan Charles Smith yang masih berpengaruh dalam bidang sosiologi, ilmu sosial lainnya hingga saat ini. Tanggapan masyarakat terkait dengan teori Charles Wright Mills cukup beragam. Teorinya tentang elit kekuasaan yang mengatakan bahwa kekuasaan di Amerika dikendalikan oleh 3 kelompok. Beberapa orang menanggapi teori Mills kritik yang tajam terhadap struktur kekuasaan yang ada, dan bahwa teori tersebut dapat membantu memahami bagaimana kekuasaan dikendalikan oleh dan dipertahankan. Sementara itu, beberapa orang lain menganggap teori Mills terlalu simplistik dan tidak mempertimbangkan komplikasi atas kekuasaan dalam masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, teori Mills tentang elit kekuasaan juga relevan. Misalnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 masih mengintai masyarakat, menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya berkuasa dan mengendalikan sistem yang sudah ada. Selain itu, teori Mills tentang imajinasi juga mendapat perhatian dari masyarakat. Imajinasi sosiologi adalah kemampuan untuk memahami hubungan antara pengalaman individu dan struktur sosial. Teori ini dianggap penting karena dapat memahami bagaimana individu masyarakat berinteraksi dan bagaimana kekuasaan dikendalikan. Berikut adalah kesimpulan dari teori-teori Charles Wright Mills. 1. Kekuasaan di Amerika Serikat dikendalikan oleh elit kekuasaan. Teori elit kekuasaan Mills menyatakan bahwa kekuasaan di Amerika Serikat dikendalikan oleh 3 kelompok. Lanjut pada kesimpulannya. Dengan demikian, teori-teori Charles Wright Mills memberikan wawasan yang mendalam tentang struktur
kekuasaan, dan masyarakat di Amerika Serikat, serta pentingnya imajinasi sosial dan peran intelektual dalam memahami dan mempengaruhi kebijakan publik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bye-bye.